Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mulai mewujudkan keinginannya untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi momentum awal takluknya wilayah Asia Pasifik ke tangan Jepang. Armada Jepang merapat di pantai utara Jawa Barat dengan tujuan menguasai kota Bandung sebagai salah satu basis militer Belanda di Indonesia. Pada tanggal 8 hingga 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh, Panglima Perang Jenderal Ter Poorten, dan Panglima Perang Jepang, Jenderal Imamura bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani kapitulasi Belanda kepada Jepang. Penandatanganan kapitulasi tersebut menandai perubahan pemerintahan jajahan dari Belanda ke Jepang. Pemerintah Jepang memanfaatkan data-data intelijen untuk merancang propaganda yang dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Kultur lokal yang mengaitkan seluruh peristiwa sebagai akibat hal-hal yang berbau metafisis dipahami benar oleh Jepang. Misalnya mengenai ramalan Joyoboyo tentang datangnya bangsa berkulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda Jepang menarik perhatian masyarakat Indonesia sehingga kedatangannya pun disambut gembira oleh rakyat. Propaganda yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Untuk itu, dilahirkanlah gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang juga menarik pemuda Indonesia dengan melibatkannya untuk menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1943, pemerintahan Jepang membentuk PETA yang terdiri dari orang-orang Indonesia. PETA dibentuk untuk menghadapi sekutu di medan tempur selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Pada tanggal 1 Maret 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai dengan pemimpin tertinggi Gunzeikan dan penasihat utama Soekarno. Jawa Hokokai bertujuan menghimpun tenaga lahir dan batin rakyat Indonesia dengan dasar semangat kebaktian. Karena itu, Jawa Hokokai menjadi organisasi induk gabungan dari kumpulan profesi seperti Himpunan Kebaktian Dokter, Himpunan Kebaktian Pendidik, dan organisasi wanita dan pusat budaya. Luasnya daerah pendudukan Jepang menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan seperti lapangan udara, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Pekerjaannya diambil dari desa-desa di Pulau Jawa yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Romusa mulai dilaksanakan sejak tahun 1942 hingga tahun 1945 untuk bekerja di wilayah Indonesia serta Asia Tenggara seperti Burma, Muang Thai, Vietnam, Malaysia, dan Sarawak. Romusa awalnya dilakukan secara sukarela dengan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun, karena terdesak dalam Perang Pasifik, pengerahan tenaga kerja kemudian mulai disertai dengan paksaan. Setiap kepala keluarga diwajibkan menyerahkan seorang anak lelakinya untuk berangkat menjadi Romusa. Romusa diperlakukan kasar dengan pekerjaan sangat berat, sementara kebutuhan makanan tidak cukup. Hal ini menjadikan banyak di antara Romusa meninggal di tempat kerja, entah itu karena sakit, kekurangan makanan, kecapaian, ataupun kecelakaan. Hingga pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur oleh serangan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang. Pembentukan BPUPKI bertujuan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Pedio Diningrat. Jabatan Ketua Muda pertama dijabat Sucokan Cirebon yang bernama Ichi Bangase. Kepala Sekretariat dijabat oleh RP Suroso dibantu Toyohito Masuda dan Mr. AG Pringgodigdo. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membubarkan BPUPKI, lalu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Bunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa anggota PPKI dipilih oleh Marsikal Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Soekarno kemudian ditunjuk sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Yediodiningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsikal Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsikal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah PPKI menyelesaikan persiapannya. Wilayah Indonesia nantinya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 pukul 8.15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atau Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Pengeboman tersebut melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Upacara kapitulasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 1945. Upacara kapitulasi akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat USS Missouri. Berkat kekalahan Jepang ini, membuat negara Indonesia akhirnya dapat memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.